Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه. Bapak Ibu jemaah salat subuh, mari kita lanjutkan syarah atau penjelasan dari kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yaitu seorang ulama yang berasal dari Syam, dari Baitul Maqdis yang kita kenal dengan Palestina pada hari ini. Beliau wafat pada tahun 1223 Masehi. Kita masuk ke muqaddimah yang beliau buat di dalam kitab beliau, di mana Syekh Al-Imam Al-Alamah Muwafiquddin Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Alhamdulillahi al-mahmudu bikulli lisan. Segala puji bagi Allah yang dipuji dengan setiap lisan. Al-ma'budu bikulli zaman, yang diibadahi di setiap zaman. Alladzi la yakhlu min ilmihi makan, yang suatu tempat tidak luput dari ilmunya, dari pengetahuannya. Wala yashghuluhu sya'nun an sya'n, urusan demi urusan tidak menyibukkannya. Jalla 'anil ashbahi wal andad, yang suci dari keserupaan dan tandingan. Wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad, dan dia mensucikan dirinya dari istri dan anak. Ya, ini yang kita dapatkan dalilnya dari lam yalid wa lam yulad. Ya, dan dia juga tidak beristri. Ya. Wa naffadha hukmahu fi jami'il ibad, dan dia telah menetapkan hukumnya di semua para hamba. La tumathiluhu al-uqulu bit-tafkir, yang akal manusia tidak bisa memisalkannya, mencernanya dengan pemikiran. Jadi akal manusia tidak bisa mencernanya dengan pemikiran. Ini sebagaimana yang sudah kita singgung di bagian muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita tidak mungkin membayangkan bagaimana Allah kecuali dengan informasi, ya, kecuali hanya mengimani informasi yang dia sebutkan tentang dirinya di dalam kitabnya dan di
atas lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wala tatawahhamuhu al-qulubu bit taswir, dan hati manusia tidak bisa menggambarkannya dengan penggambaran. Kemudian beliau mengutip sebuah ayat dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, ya. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada yang seperti dia, sesuatu pun yang seperti dia, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Lahul asmaul husna. Dia memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang indah, yang paling indah. Wassifatu al-ula, dan sifat-sifat yang maha tinggi. Kemudian beliau kembali mengutip beberapa ayat dari surah Thaha, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu di atas aras dia beristiwa. Dia bersemayam. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ats-tsara. Miliknya lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dan apa-apa yang ada di bawah tanah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan apabila dan jika kamu menjaharkan perkataanmu, dan jika kamu menjaharkan perkataan, maka sesungguhnya dia mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi. Itu surah Thaha ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Kemudian kata beliau, ahata bi kulli syai'in ilma. Dia meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Jadi Bapak Ibu, Allah ada di langit di atas arasy, akan tetapi ilmunya meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi bukan Allahnya yang ada di mana-mana, akan tetapi ilmunya lah yang mencakup, ya, meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta. Wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukman. Dan dia menundukkan setiap makhluk dengan kemuliaannya dan hukumnya. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilman. Dan dia meluaskan segala sesuatu, meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmunya. Kemudian beliau mengutip lagi surah Thaha ayat yang ke-110. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dia, yaitu Allah, mengetahui apa-apa yang ada di depan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka, sedangkan mereka tidak bisa meliputi apa yang meliputi Allah dengan ilmu. Saya ulangi, Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka, maksudnya masa depan mereka, dan apa-apa yang ada di belakang mereka, maksudnya masa lalu mereka. Wala yuhituna bihi ilma, sedangkan mereka tidak bisa meliputi Allah dengan ilmu. Artinya Allah tahu tentang kita dan kita tidak banyak tahu tentang Allah.
mausufun bima wasafa bihi nafsah fi kitabihil azim wa ala lisani nabiyhi al-karim, yang dia disifati dengan sifat-sifat yang dia mensifati dirinya sendiri di dalam kitabnya yang agung dan di atas lisan nabinya yang mulia. Jadi Bapak Ibu, kita mensifati Allah yaitu sesuai dengan apa yang Allah sifatkan dirinya sendiri. Di mana Allah mensifatkan dirinya sendiri, kita bisa lihat di dalam kitabnya, dan kita bisa ketahui dari lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itulah bagian muqaddimah dari Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad. Kemudian ada beberapa penjelasan, yaitu yang pertama tentang apa yang dimaksud dengan apa makna dari Lum'atul I'tiqad. Pertama kata al-lum'ah. Apa itu al-lum'ah? Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-lum'atu tutlaqu fil lughati ala ma'anin. Lum'ah itu disebutkan di dalam bahasa Arab dalam banyak makna. Jadi maknanya banyak. Minha, diantaranya adalah al-bulghah. Apa itu al-bulghah? Al-bulghah maknanya adalah bekal. Jadi al-bulghatu minal aish, bekal hidup. Wa hadzal ma'na ansabu ma'nan li mawdhi'i hadzal kitab, dan makna inilah yang paling dekat dengan makna yang dibahas di dalam kitab ini. Apa maknanya? Maknanya adalah bekal. Itu lum'ah. Fa ma'na lum'atul i'tiqad huna, dan makna dari lum'atul i'tiqad di sini adalah al-bulghatu min al-i'tiqadi as-sahih al-mutabiq bi madhhabi salafi ridwanullahi alaihim. Apa itu? Lum'atul i'tiqad adalah bekal dari akidah yang benar, yang sesuai dengan mazhabnya para salaf ridwanullahi alaihim, yang semoga Allah merahmati mereka semua. Jadi Bapak Ibu, lum'atul i'tiqad itu adalah bekal dari akidah yang benar, yang sesuai dengan mazhabnya para salaf. Siapa para salaf? Para salaf adalah generasi awal umat Islam. Itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang di zamanku. Siapa di zaman Nabi? Itu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya. Jadi 3 generasi pertama itu adalah generasi terbaik yang kita sebut dengan as-salaf. Dan kita seharusnya mencontoh, mengikuti mereka di dalam memahami agama, memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian apa makna al-i'tiqad? Wal-i'tiqadu al-hukmu al-dhahni al-jazim, adalah ketetapan mental yang pasti. Jadi itu keyakinan kita yang merupakan ketetapan mental yang pasti, yang yakin.
Fa in tabaqal waqi'ah fa sahihun. Jika ketetapan mental tadi bersesuaian dengan kenyataan, maka itu sahih. Maka itulah akidah yang benar. Wa illa fa fasid. Apabila tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu akidah yang rusak, akidah yang keliru. Jadi Bapak Ibu, kalau akidah kita tidak sesuai dengan kenyataan, ini maksud dengan kenyataan di sini adalah wahyu, tidak sesuai dengan apa yang diwahyukan, baik melalui kitabullah atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sesuai dengan pemahaman yang benar, itu pemahaman para salaf, itulah yang dimaksud dengan kenyataan. Kalau tidak sesuai dengan itu, maka kita keliru, pasti kita keliru. Jadi hendaknya kita mempelajari bagaimana akidah para salaf, supaya kita bisa mengetahui apakah akidah kita ini sahih atau tidak. Sedikit lagi, ma tadammanathu khutbatul kitab, apa yang terkandung di dalam pembukaan kitab ini. Ya. Kitab ini, ya, pembukaan yang dibuat oleh muallif atau penulis di sini, di dalam kitab ini mengandung beberapa hal yang sebagai berikut, dan kita akan membahas yang pertama saja. Yang pertama, al-bida'atu bil basmalah, yaitu memulai dengan basmalah, ya, dalam rangka meneladani kitabullah yang agung. Allah Subhanahu wa taala mengawali surah-surah di dalam Al-Qur'an dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga dalam rangka, ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menulis surat untuk dikirim kepada raja-raja untuk mendakwahi mereka untuk masuk Islam, maka beliau memulai surat beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan makna dari Bismillahirrahmanirrahim adalah, yaitu saya melakukan sesuatu dengan meminta pertolongan dan meminta keberkahan dengan setiap nama dari nama-nama Allah Ta'ala yang disifati dengan ar-rahmah al-wasi'ah, yaitu sifat rahmah yang luas. Jadi kalau Bapak Ibu mau makan misalnya bismillah, nanti kita ketika makan itu kita baca bismillah itu, saya makan, ya, dengan meminta pertolongan kepada Allah dan berharap berkah kepada Allah. Itu maknanya. Maka kalau setiap kita mulai, kita meminta pertolongan kepada Allah untuk melakukan pekerjaan yang akan kita lakukan tadi, yaitu ba di situ adalah ba al-isti'anah, ya, ba untuk meminta pertolongan. Bi di situ, bismillah itu, bi itu adalah maknanya meminta pertolongan. Dan makna Allah dalam bismillah tadi, ya, adalah al-ma'luh, yaitu yang disembah. Ya, al-ma'luh artinya yang disembah. Ai al-ma'bud, yaitu yang diibadahi hubban wa ta'ziman wa ta'allahan wa syauqan, yang diibadahi karena kecintaan, karena pengagungan, ya, karena menjadikan dia Tuhan, dan karena kecintaan, karena kerinduan. Dan makna Ar-Rahman maksudnya adalah
yang memiliki rahmat yang luas. Itu makna dari Ar-Rahman. Sedangkan makna dari Ar-Rahim adalah yang menyampaikan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara makhluknya. Sehingga perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim adalah bahwa Ar-Rahman itu dilihat dari sudut pandang adanya Ar-Rahman itu sebagai sifat Allah, ya, sebagai salah satu sifat Allah yang ada pada zat Allah. Sedangkan yang Ar-Rahim itu dilihat, ya, Ar-Rahman itu dilihat, rahmah itu dilihat sebagai perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Yaitu menyampaikan rahmat tersebut kepada siapa yang dia kehendaki di antara makhluknya. Itulah makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.